الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم يا فتاح عليم يا فتاح عليم، افتح لنا ذريتنا معرفة العلم فإنك أنت علام الغيوب. صلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى صحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat iman dan Islam, yang telah memberikan kepada kita nikmat sehat wal afiat dan keberkahan umur, yang telah memudahkan langkah kaki kita menuju masjid ini untuk melanjutkan daripada taklim kita. Salawat dan salam kita sampaikan dan kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau Rasulullah telah membawa kita dari jalan yang gelap gulita menuju jalan yang terang menerang, yang disinari oleh iman wal Islam. Para jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, insyaallah setelah ini kita libur. Saya akan berangkat tanggal 21 hari Selasa sampai 8 Maret. Berarti insyaallah kita lanjutkan taklim tanggal 11 Maret. Itu pun sebelum Isya. Saya mohon izin karena ceramah Isra Mi'raj lagi di Jeruju. Tidak sampai Isya gitu. Tanggal 11 Maret langsung kita mungkin penutupan, kalau tidak 11 atau 18 Maret nanti insyaallah. Mohon doa para jemaah. Kemudian yang kedua, insyaallah 5 menit sebelum azan mungkin saya mohon izin mau ceramah di Parit Gandu Isra Mi'raj ya. Mudah-mudahan semua sehat walafiat. Selanjutnya, likulli wahidihim tariqun min turuqin yakhtaruhu fayakunu man dha wasilah kajulusihi bainal anami murabbiyan wa kakathratil awradi kasawmis salah wa ka khidmatin linnasi walhamdil hatab litasadduqin bimuhassalin mutamawwila. Artinya, bagi tiap orang dari kalangan kaum sufi, mereka memiliki satu jalan dari beberapa jalan yang dipilih. Maka dia pun sampai dari jalan itu seperti duduknya dia di antara manusia sebagai pendidik, dan seperti memperbanyak wirid-wirid wa kasratil aurat was-shaumi was-shalah, seperti memperbanyak wirid-wirid puasa dan salat, dan seperti berkhidmah bagi manusia dan membawa kayu bakar untuk disedekahkan dengan hasil dari harganya. Ini maksudnya apa? Maksudnya, manakala jalan masyayikh dalam tarikat, masyayikh di sini adalah guru-guru, bukan masyayikh dimaknakan dengan orang-orang Arab, bukan.
Ya, guru-guru itu namanya masyayikh. Kalau satu guru saja syekh. Maka syekh itu boleh dipakai siapa saja. Ada ulama besar namanya Syekh Yasin Al-Fadani. Berarti beliau adalah orang Padang asalnya. Saya pernah ketemu satu orang Arab, Syekh Farid namanya. Saya tanya Al-Bugisi katanya. Syekh Farid Al-Bugisi. Tidak pandai bahasa Indonesia. Berarti dia keturunan dari Sulawesi, orang Bugis gitu Pak. Karena dia jadi ulama maka disebut dengan syekh. Nah, kalau dikatakan masyayikh berarti para ulama-ulama, para guru-guru. Ya. Para guru-guru di dalam tarekat, para masyayikh, manakala tatkala dalam tarekat itu berbeda-beda karena banyaknya jalan untuk sampai kepada Allah Ta'ala. Maka beliau memberikan peringatan akan hal itu, di antaranya dengan bait yang telah saya bacakan tadi, atau kita namakan kasidah lah yang saya bacakan tadi ini. Ya. Jadi maksudnya adalah bagi tiap orang dari kalangan kaum sufi, mereka memiliki satu jalan yang dipilih dan dijalaninya. Maka jadilah dia sampai kepada Allah Ta'ala dari jalan itu. Maka sebagian mereka duduk di antara orang-orang sebagai pendidik yang membimbing mereka kepada ibadah atau membimbing mereka pada akhlak yang luhur. Ya. Jadi pada masyayikh itu, para masyayikh dengan tarekatnya masing-masing berbeda, tapi tujuannya sama. Gitu. Ada yang menyampaikan dia kepada Allah karena kerinduannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka bersolawat diikuti dengan iramanya. Ya. Sallallahu ala Muhammad. Ada enggak? Ada. Ya. Ada yang diikuti dengan jalan suluknya adalah tawajuh. Jalannya itu dengan tawajuh. Dia membayangkan wajah sang gurunya, kemudian berzikir kepada Allah, karena sang guru itu menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat, seperti kisah yang saya dengar, Allah yarham Habib Munzir Al-Musawa. Beliau ketika belajar di Tarim, saya mendengar kisah dari kawan beliau. Jadi kalau tidur itu biasanya menghadap kepada arah kiblat. Sunnahnya kan gitu. Beliau berbeda ketika belajar di Tarim dengan Habib Umar bin Hafid. Setiap beliau tidur menghadap rumah Habib Umar. Ngadapnya rumah Habib Umar. Orang-orang heran. Antum kenapa menghadap ke rumah Habib Umar? Kita itu seharusnya menghadap kepada arah kiblat, disunahkan. Beliau mengatakan, yang menyampaikan saya kepada Allah, kepada Rasulullah, itu melewati wasilah guru saya Habib Umar. Maka saya hadapkan wajah saya kepada guru saya. Nah, ini kan namanya tarekat, jalan yang ditempuh seorang untuk sampai kepada Allah, gitu. Boleh-boleh saja, dan hal ini silakan, gitu. Ada jalan-jalan untuk menuju kepada Allah dengan tarekatnya adalah, ya, mereka memulai dengan istighfar atau memulai dengan la ilaha illallah misalnya. Zikir dulu. Ya, dengan la ilaha illallah sampai setiap 5 waktu dia
amalkan dengan la ilaha illallah. Ya, silakan. Ya, saya pernah di suatu masjid ngajar. Suatu masjid itu rata-rata orang ngambil tarekat. Setiap habis maghrib dia zikir kepada Allah la ilaha illallah sampai 100 kali, ya, sampai 1000 kali. Saya bilangkan langsung kepada imamnya, saya bilang, kalau pas taklim tolonglah nanti dulu, ditunda besok lah. Oh, dia bilang ini wirid kami, memang zikir kami tidak bisa ditinggalkan. Oh, udah kalau gitu pun saya pun tinggalkan juga taklimnya, saya pindah ke masjid lain. Karena kenapa? Ilmu itu, majelis ilmu itu dah bagian zikir. Majelis ilmu dah bagian zikir. Antum bantai lagi dengan zikir la ilaha illallah 1000 kali, lalu taklimnya sisa berapa menit? Sisa berapa menit? Saya bilang antum tidak bisa ninggalkan ini, saya pun juga tinggalkan majelis ini. Saya berhenti, pindah majelis saja. Karena kenapa? Majelis ilmu itu adalah bagian zikir. Maka kalau antum sudah duduk dalam majelis taklim, duduk dalam majelis ilmu, atau antum mendengarkan khutbatul Jum'ah, jangan lagi antum zikir, udah. Stop zikir antum, dengarkan ilmu itu. Karena ilmu itu adalah bagian daripada zikir. Dalilnya adalah fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada ahli zikir kalau engkau tidak mengetahui. Ahli zikir di sini adalah ahli ilmu. Ahli ilmu. Sehingga di dalam hadis, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Qala wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Qal majalisuz dzikir, ay majalisul ilm. Kalau kau lewat taman surga, maka bersenang-senanglah. Para sahabat bertanya, apa itu taman surga? Majelis-majelis zikir, itulah majelis-majelis ilmu. Antum saat ini sudah duduk taman surga. Ya, boleh dibiasakan bahasa itu. Ente mau kemana? Anak mau pergi taman surga dulu. Berarti udah majelis taklim udah. Ya, majelis taklim itu juga dinamakan dengan majelis taman surga. Karena tidak ada di dalamnya hal yang sia-sia kecuali sesuatu yang membawa kita atau menunjukkan jalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya gitu. Jadi jangan salah paham, lalu kita pun menyingkat taklim kita disebabkan zikir. Dahulukan zikir dulu baru majelis taklim. Ini. Sementara seseorang tidak akan mungkin sampai kepada zikirnya dengan tanpa ilmu. Ditakutkan suatu amalan yang dilakukan sesuai dengan yang dikatakan di dalam kitab Az-Zubat. Apa dalam kitab Zubat itu? Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Seorang yang melakukan amalan tanpa ilmu, amalannya ditolak. Zikir dengan tanpa ilmu dikhawatirkan ditolak. Itulah pentingnya kita belajar di dalam majelis ilmu. Majelis taklim itu juga termasuk bagian daripada tarekat. Jadi kalau andai kata antum melihat ada ustadz yang istiqomah, ngajar Masya Allah, ngajar terus, jangan antum tanyakan lagi, antum bertarekat tak ustadz? Ya tarekat menyampaikan ustadz itu jalan kepada Allah dengan taklim itulah. Gitu. Jadi jangan kita sempitkan pemahaman kita tentang tarekat. Gitu. Kalau sudah tarekat, oh ini harus kita bagaimana zikir supaya diri kita tidak sadar. Justru dalam sadar antum, kalau antum bisa fokus di dalam zikir kepada Allah, itulah maqam yang tertinggi. Maqam tertinggi dalam zikir itu bukan orang zikir tidak sadar. Karena bisa jadi ketidaksadaran dia itu akan diikuti oleh hawa nafsunya. Tetapi ketika dia mampu untuk zikir dalam keadaan sadarnya, kemudian hatinya tidak lalai, pada saat itu dia sudah mendapatkan maqam tertinggi. Ya, itu harus paham. Jadi bukan berarti orang zikir dia tak sadar diri. Oh ini dah sampai, dah nampak nih. Belum tentu.
Dikhawatirkan nafsu, atau dikhawatirkan setan yang udah tersimpan dirinya berlawanan dengan zikir itu, berkelahilah dia. Nah, maka di sini tarekat jalan kita untuk mencari ilmu juga bagiannya. Atau seorang pendidik itu dinamakan dengan murabbi. Orang tua itu dinamakan dengan murabbil jasad. Orang tua itu dinamakan dengan murabbil jasad. Guru dinamakan dengan murabbir ruh. Ya. Antum biasa dengar misalnya ada guru datang. Ya. Guru kita misalnya datang. Kita ucapkan apa? Murabbi arwahina, berarti pendidik ruh kami. Karena kenapa? Guru kita itu dikatakan dengan murabbir ruh, orang yang mendidikkan roh. Sedangkan orang tua kita dikatakan murabbil jasad, mendidik kita punya jasad. Kalau andai kata orang tua sekaligus guru kita, berarti murabbir ruh wal jasad, mendidik roh dan jasad kita. Itu biasanya siapa? Guru pesantren. Guru dalam pesantren itu murabbir ruh wal jasad. Ya. Guru-guru majelis taklim ini cuma murabbir ruh. Murabbir ruh saja. Kalau murabbir ruh wal jasad itu guru pesantren. Ya. Jadi kalau antum ketemu sama guru yang mendidik antum di dalam pesantren, ya, lalu ada guru yang baru antum temukan di luar, lalu antum kan mengabaikan guru antum yang ada di pesantren, sementara guru antum yang baru kenal di luar ini antum agung-agungkan, ini letak yang salah. Karena kenapa? Guru antum di dalam pesantren itu murabbir ruh wal jasad. Dia hanya murabbir ruh saja. Lah kenapa bisa dikatakan guru pesantren itu murabbir ruh wal jasad? Bagaimana mereka tidak murabbir ruh wal jasad? Yang diperhatikan antum itu ruh dan jasadnya. Bayangkan, saya dalam pesantren 12 tahun, pindah-pindah 4 pesantren. Jangan bilang saya nakal ya, karena memang itulah hakikatnya. Pindah sini, pindah sana, pindah sini. Ya. 12 tahun. Merasa dalam waktu yang begitu lama itu kita terasa bagaimana ustadz itu dengan tanpa bosannya, begitu udah subuh, gom, bangun, tidur lagi, nanti datang lagi. Begitu kita sakit, sang guru pun bimbang dengan kebimbangan yang begitu luar biasa. Dia telepon sana, dia bawakan kita ke rumah sakit. Mohon maaf, saya lupa matikan suara. Kita ganggu. Ya, didik kita punya jasad. Guru pesantren itu kan 2, roh dan jasad dididik. Ya. Kalau guru ilmu kita murabbir roh, kalau orang tua kita di rumah itu murabbil jasad. Mereka yang dibimbangkan adalah jasad kita. Ketika ada suatu kesakitan, tapi guru kita yang mengajar ilmu yang dibimbangkan roh. Sehingga ketika ditanya ayyuhuma afdal wa aula, antara keduanya mana yang lebih utama dan mana yang lebih afdal, tetap murabbir roh, orang yang mendidik kita punya roh. Walaupun pendidik jasad itu juga utama, orang tua kita. Murabbir roh itu kenapa dikatakan aula? Inna roha baqaun, sungguhnya roh itu baqa, sedangkan jasad itu fana. Jasad ini kan hancur, binasa. Tapi roh itu baqa. Ya. Ya, kalau ada ikatan memang ada. Saya pernah baca ulama tasawuf, ya, di antara pendapat para sufi, matinya syariat hancur, misalnya matinya tarekat itu adalah hakikat adalah utuh, matinya makrifat itu adalah lenyap misalnya. Itu kan hanya baca saja. Tapi pembuktian Allah yang memberikan.
Makrifat itu ayuhal jamaah bukan dipelajari. Makrifat itu pemberian Allah. Ya. Jadi kalau antum misalnya dengar ada orang tasawuf, saya sudah sampai makrifat karena saya sudah belajar bagaimana makrifat itu. Berarti justru dia itulah orang tak belajar. Makrifat itu bukan belajar, makrifat itu pemberian Allah. Pemberian Allah kepada hamba. Kalau makrifat itu bisa dipelajari dengan tanpa adanya pemberian Allah, maka setiap orang itu pasti akan belajar makrifat, gitu. Yang cukup kita jalani adalah syariat, tarikat, hakikat. Oleh sebab itu pada sebelumnya kita mencontohkan mutiara yang ada di dalam lautan. Dia pun kemudian akan menuju laut pakai kapal, kapalnya syariat. Sebelum menuju kepada hakikat mutiara itu, maka dia pun akan menyelam. Menyelam itulah tarekat. Barulah dia mendapatkan hakikat mutiara itu. Adapun makrifatnya pemberian Allah. Sehingga para ulama kita mengajarkan kita doa apa? Ilahi anta maksudi waridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Ilahi anta maksudi, wahai Tuhanku, engkaulah tujuanku, ya. Waridhaka matlubi, ridhamulah yang aku cari. A'tini, berilah aku, mahabbataka, cintamu, wa ma'rifatak, dan ma'rifatmu, mengenalmu. Berarti dia minta atau dia cari? Minta. Berilah aku ya Allah cinta dan ma'rifat kepadamu. Allah yang memberikan ma'rifat itu, bukan kita yang mencari belajar untuk supaya pemahaman dalam ma'rifat, ya. Nah, maka di sini para jamaah sekalian, ya. Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, beliau berkata, barang siapa yang berilmu dan beramal serta mengajarkannya, maka dialah orang yang dipanggil sebagai orang yang agung di alam malakut, di alam langit itu, ya. Dialah yang dipanggil orang yang agung. Kenapa? Yang berilmu dan beramal serta mengajarkannya, ya. Berarti dia setelah melakukan tiga hal. Ada yang berilmu tapi tidak mengamalkan. Ada yang mampu beramal tapi dia tidak mampu untuk menjadi berilmu. Ada yang mampu untuk berilmu dan beramal, tapi dia tidak mampu untuk meneruskan ilmunya. Ya. Dan apa yang dikatakan oleh Imam Ghazali ini juga saya baca yang dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, beliau mengatakan manusia itu dibagi beberapa bagian. Yang pertama, dia punya lisan tapi dia tidak punya nurani. Yang kedua, dia punya nurani tapi dia tidak punya lisan. Yang ketiga, dia punya lisan dan punya nurani. Yang keempat, dia punya lisan, dia punya nurani, dan dia punya ilmu serta mengajarkan daripada ilmunya. Yang keempat inilah maqam yang tertinggi. Maksudnya apa? Yang pertama, dia punya lisan tapi dia tidak punya nurani. Dia tuh punya lidah. Punya lidah. Dia bisa menyampaikan, tapi dia tidak punya nurani. Tidak diikuti hatinya dalam pengamalan daripada lidahnya. Yang kedua, dia tidak pandai ngomong, tapi dia punya nurani. Dia hanya bisa mengamalkan melewati dari hatinya itu. Ya, ini juga tinggi. Tapi belum juga. Yang ketiga, dia punya lisan, dia punya nurani. Dia bisa untuk
berbicara, berkata, menyampaikan, dia juga mengamalkan dengan hatinya, tapi dia tidak punya ilmu, ya. Dan dia punya ilmu pun dia tidak mengajarkan dari ilmu yang ia dapati. Maka dia belum sempurna. Kesempurnaan adalah yang keempat ini. Dia punya lisan, dia punya nurani, dia punya ilmu, serta mengajarkan ilmu yang dia punya. Karena ilmu itu kalau tidak diajarkan itu lupa. Ilmu itu lupa. Apa saja ilmunya. Ya. Maka dulu guru kita selalu berkata, man 'allama bima 'alima warathahullahu ilma ma lam ya'lam. Siapa yang mengajarkan ilmu yang dia ketahui, maka Allah akan wariskan dia ilmu yang tidak ia ketahui. Ya. Dari zaman dulu saya ambil pelajaran, Allah yarham Abuya Hasan bin Ahmad Baharun. Ya, gurunya guru kita juga Abi Muhammad. Ya, rata-rata pengajar Pontianak inilah ya. Dai-dai Pontianak rata-rata murid dia. Sebagian besar lah. Sampai ke Habib Zain Baharun. Itu kalau udah nanya, tidak ada lain ditanya. Anta mutakharrid, anta alumni, naam. Tudarris. Yang ditanya beliau pertama tuh, ngajar enggak? Ngajar enggak? Tidak, enggak. Karena yang pertama ditanya oleh guru tuh ngajar enggak? Bukan berarti ngajarnya harus ngajar yang tinggi. Betapa bahagianya seorang guru itu kalau lihat muridnya ngajar TPA saja. Ngajar Quran walaupun di TPA. Ngajar fikih. Ya, tingkatan bawah, masalah wudhu, masalah sholat, bagaimana tata caranya misalnya, ya, dasar saja. Tapi ngajar itu sudah kebahagiaan. Kebahagiaan bagi guru. Walaupun dasar diajarkan. Atau ngajar huruf dalam Al-Quran. Karena kenapa? Dari mengajar itulah yang akan menjadikan suatu amal jariah bagi seorang guru yang akan dia dapati sebagaimana sabda Nabi Muhammad, au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat. Ngajar di situ. Maka Imam Ghazali rahimahullah taala mengatakan inilah yang dipanggil sebagai orang yang agung di alam malakut, alam langit. Maka sungguh dia itu, kata Imam Ghazali, seperti matahari yang menyinari bagi yang lainnya. Jangan seperti matahari yang menyinari bagi yang lainnya, sedangkan dia bercahaya di dalam dirinya seperti misik yang mengharumi bagi yang lainnya, sedangkan dia sendiri pun berbau harum. Dan manakala dia itu sibuk dengan mengajar, maka sungguh dia itu telah mengemban suatu perkara yang besar, mengemban suatu perkara yang agung, ya. Maka hendaklah dia memelihara daripada adab-adabnya, ya. Dalam mengajar juga demikian. Kalau para jamaah sekalian dijadikan oleh Allah seorang guru, kemudian memiliki murid, muridnya menjadi seorang pengajar terus sampai ke bawah, jangan milih-milih. Ngajar saja, cukup kita mengamalkan apa yang kita dapati dari guru-guru kita, ajarkan. Di situ ada keberkahan, ya. Masalah rezeki jangan pilih-pilih. Wah, ini masjid ini besar nih, ngajar loh. Masjid ini kecil nih, surau nih, jangan nih. Ya. Antum dapati pun itu tidak ada berkah. Berkah tuh kalau udah dihilangkan Allah, hidup antum tuh susah terus gitu. Tapi kalau udah berkah itu diberikan oleh Allah, kebahagiaan hidup itu akan bisa. Ya. Sehingga antum pun bukan hanya berbahagia dengan diri sendiri, bisa membahagiakan orang lain. Ya. Kalau mau berkah umur, berkah rezeki, itu kita cari. Ya. Pokoknya apa yang diberikan oleh Allah kelebihan, udah itu aja kita amalkan. Oh, kelebihan antum adalah diberikan oleh Allah
Berlimpahnya rezeki, berarti amal antum sedekah. Oh, kita ngajarnya mampu untuk memberikan dengan ilmu kita, ilmu sampaikan. Andaikan di balik ilmu itu diberikan berkah oleh Allah, mau berkah rezeki, mau berkah umur, berkah apa yang bisa kita bagi? Itu adalah bagian jalan tarekat untuk sampai kita kepada Allah. Ya, sampai dikatakan tadi adalah apa? Wa ka khidmatin linnas wal hamlil hatab litasadduqin bi muhassalin mutamawwila. Sampai di situ tuh. Maksudnya apa? Maksudnya adalah seperti berkhidmah bagi manusia, membawa kayu bakar untuk disedekahkan dengan hasil dari harganya. Itu juga bagian daripada tarikah. Bagian dari tarikah. Ya. Antum khidmah. Sebagian dari mereka ada yang memperbanyak. Sebenarnya penjelasan ini juga belum selesai ini. Ya, belum selesai. Jangan dulu lah, jangan kita bahas ke sini lah. Ya, bentuk, karena ini setelahnya kita baru menjelaskan tentang kajulusin bainal anami murabbiya wa kakathratil auradi kasaumi wassalah. Kita baru jelaskan sini. Maksudnya apa? Maksudnya adalah seperti duduknya dia di antara manusia, maka dia pun sampai dari jalan itu. Seperti duduknya dia di antara manusia sebagai pendidik, dan seperti wa kakasratil auradi kasaumi wassalah, seperti memperbanyak wirid-wirid puasa dan sholat. Ya. Nah, di sini maksudnya apa? Sebagian mereka itu memperbanyak wirid-wirid dalam tarekat dan kegiatan ibadah. Mau ibadah itu adalah sholat, mau ibadah itu adalah puasa, mau ibadah itu membaca Quran, mau ibadah itu bertasbih. Ini diantara derajat orang-orang yang mengkhususkan diri mereka itu untuk beribadah, dan diantara jalan orang-orang solehin. Ya, jalan orang-orang solehin. Maka mereka itu juga bagian daripada ya tarekah, mengambil jalan mereka untuk menyampaikan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ada yang dengan wirid. Salat. Salat itu kan bagian. Bukan salat wajib. Dalam hadisul qudsi itu, seorang hamba itu tidak bisa sampai kepada Allah itu dengan wajib, tapi dengan nawafil. Itu ada dalam hadisul qudsi. Seorang hamba itu tidak bisa sampai kepada Allah dengan wajib, itu tidak akan sampai, tapi dengan nawafil, dengan sunnah. Kenapa pula justru dengan wajib tidak bisa sampai? Wajib itu sudah semestinya, tapi nawafil tidak sampai dengan paksaan. Bagi yang mau silakan, yang enggak ya udah. Maka dengan nawafil, dengan hal yang sunnah itulah yang lebih cepat untuk menaikkan derajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan yang wajib. Kalau gitu udahlah, wajib saya tinggalkan, nawafil saja, lebih parah, lebih rusak lagi. Karena wajib itu sudah semestinya untuk dilaksanakan. Seperti contoh yang mudah, misalnya antum ditugaskan kerja di suatu kantor. Tugas antum adalah menyusun berkas. Menyusun berkas. Udah nyusun berkas, tahu-tahu tergerak hati dengan sendirinya ingin menyapu, lihat ruangan itu kotor dibersihkan, lihat meja kotor dibersihkan. Padahal tugasnya hanya merapikan, menyusun berkas. Dilihat bosnya, ya Allah, ini anak buah saya luar biasa. Ternyata dia bukan melaksanakan tugasnya saja, dia merapikan. Kira-kira kalau pas ada rezeki bos tuh dilebihkan ke tada antum? Dilebihkan. Banyak orang-orang yang kerjanya
apa tuh? Apa? OB apa? OB itu. Ada. Dia bilang, ente gaji ente kecil. Dah apa-apa Ustaz. Tapi subhanallah kawan-kawan tuh begitu gajian banyak bagi saya. Kenapa ente bisa banyak bagi? Ada kadang tak nyuruh beli nasi, nyuruh beli apa tuh. Suka dia sama saya kata dia. Maka gaji karyawan tuh kalah lawan gaji saya. Jadi gaji saya sebulan dia tak sadar tuh 10 juta saya dapat. Padahal gaji dia 4 juta ya. Macam mana ente bisa dapat 10 juta? Itulah orang tuh ngasih saya tuh. Kan yang ngasih itu bukan satu orang, satu kantor ngasih saya semua. Walaupun kecil tapi ramai. Kenapa bisa? Karena rajinnya dia mengerjakan di luar tugasnya sehingga menjadi dia dicintai. Ini contoh, Pak. Demikian pula kewajiban sudah semestinya kita laksanakan, tapi nawafil yang sunnah-sunnah ini kan tidak ditekankan oleh Allah. Mau dilaksanakan silakan, tidak dilaksanakan tidak apa-apa. Tapi antum tetap melaksanakannya. Inilah derajat kita makin naik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jalan ini yang semakin meningkatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat maka nawafil itu bagian dari wirid. Kenapa wirid? Rutin antum melaksanakan. Namanya wirid itu rutin. Kalau saya katakan ini jadikan wirid harian ya, berarti antum jangan tinggalkan. Jangan tinggalkan. Kalau udah wirid itu amalan rutin itu. Ya. Tidak bisa ditinggalkan. Jadi solat saya punya guru, saya sudah ceritakan. Guru saya wiridnya solat sunnah mutlak 100 rakaat. Setiap hari 100 rakaat tidak pernah ditinggalkan. Sunnah mutlak. Saya begitu diberi ijazah wirid ini, tidak saya amalkan. Ya saya amalkan 100 rakaat. Tarawih Ramadan ya, Masjid Mukminun dari saya kecil dulu. Tengok loh siapa imam. Kalau ada imam cepat, boleh ni Pak Imam ni cepat ni. Tengok imam ni, Allah lama ni besok adalah tarawih kata. Betul? Ni, ya kan? Ini 100 rakaat dia ijazahkan saya. Namanya Syekh Alam Mubarak. Guru saya waktu di Cirebon itu. Allah kata saya gimana 100 rakaat. Tak ada kuat. Tapi itu udah jadi wirid beliau. Udah jadi wirid beliau. Beliau punya guru juga. Guru beliau Habib Muhammad bin Yahya dari Cirebon juga. Allah yarham. Itu mertuanya guru kita Ustadz Migdad Baharun. Mertuanya beliau. Itu dari Cirebon terkenal itu. Kang Aib orang manggilnya. Ya, subhanallah. Itu karena wirid dijadikan wirid maka rutin. Berarti wiridnya adalah dengan sholat. Ada yang wiridnya dengan puasa. Puasa. Saya punya guru itu Allah yarham, Kiai Haji Hashim Dahlan di Palima. Inilah enak banyak pesantren ini banyak guru saya ini. Itu wirid beliau itu puasa. Beliau biasa ngamalkan puasa Nabi Daud. Nabi Daud itu kan hari ini puasa, besok tak ada, hari ini puasa, besok tak ada. Ya, saya pernah ngamalkan hari ini puasa, besok tak ada, hari ini puasa, besok tak ada. Hari ini puasa, besok tak ada, besok tak ada, besok tak ada, besok tak ada. Hilang video juga. Karena ngapa? Undangan banyak. Undangan banyak. Itu bukan mudah itu untuk menjadikan wirid itu, amalan itu susah. Ada yang istiqomahnya wiridnya Senin Kamis tidak pernah tinggal. Ya. Ada yang puasanya Masya Allah. Kita punya guru itu Allah yarham Kiai Haji Hashim Dahlan itu pada puasa 3 tahun. Beliau puasa. Tidak puasanya itu pas hari tasyrik saja. Hari tasyrik saja. Sisanya puasa terus. Mendapat amalan wirid yang menjadi wirid dari guru beliau adalah puasa. Ya, ada yang menjadikan wiridnya adalah dengan melaksanakan apa? Tasbih, baca Quran. Ya, guru kita banyak, masya Allah. Ya, ada yang mengamalkan baca Quran itu. Saya pernah ketemu guru Kiai Allah yarham baru meninggal, Kiai Haji Mahfud Syobari. Ya, di Pacet.
Istrinya, Umi itu, beri ijazah saya. Ustaz Anas, jangan tinggalkan ya. Jadikan Quran itu sebagai wirid 10 juz satu hari. Umi ijazahkan. Insya Allah Umi, saya terima. Insya Allah ya, 10 juz satu hari. Beliau itu tiap jalan itu tidak pernah lepas Quran. Satu hari itu harus 10 juz. Beliau itu. Nah, ini belum juga. Dari beliau ijazahkan saya 10 juz satu hari. Kita hitungan WA lebih banyak daripada juz yang nampak. Subhanallah. Ini wirid. Berarti wirid beliau adalah Quran. Satu hari 10 juz. Setiap 3 hari khatam. Itu wirid. Ya, biasanya ini bagi penghafal-penghafal Quran yang menjadikan bacaan Quran itu sebagai wirid mereka. Ada ratibul haddad, misalnya antum amalkan terus, rutin tidak antum tinggalkan, berarti wirid antum itu. Ya, sakran tidak ditinggalkan, wirid antum itu berarti. Ya, nah tasbih juga demikian, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Biasanya orang itu akan keluar dalam suatu akhir hayatnya ketika meninggal sesuai dengan apa kebiasaan yang dia lakukan dari wirid itu. Kalau dia biasanya wirid, ada satu orang wiridnya biasa subhanallah bihamdi subhanallahil azim, subhanallah bihamdi subhanallahil azim, meninggal dia juga dengan kalimat itu. Wiridnya la ilaha illallah, meninggal dengan kalimat itu. Wiridnya adalah solawat, begitu dia terkejut atau begitu dia meninggal mungkin dengan solawat itu. Tergantung dari kebiasaan wirid yang kita lakukan. Dan ini belum selesai. Insya Allah akan kita lanjutkan lagi. Belum selesai dalam pembahasan tentang berapa bait yang saya bacakan tadi. Insya Allah bulan Maret akan kita lanjutkan. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.